Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup sampai hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayah bunda hebat, para orang tua calon siswa TK Qurrata Aini Baitus Salam, selamat datang dan selamat berkenalan dengan TK Qurrata Aini Baitus Salam. Melalui video ini saya akan memaparkan beberapa hal penting terkait TK Qurrata Aini Baitus Salam, karena ini penting untuk diketahui agar ayah bunda tidak salah dalam memilih sekolah, agar ketika ayah bunda memutuskan untuk menyekolahkan, menitipkan pendidikan putra-putrinya di TK Qurrata Aini Baitus Salam, ayah bunda benar-benar paham apa yang harus dilakukan, benar-benar paham akan diapakan anaknya di TK Qurrata Aini Baitus Salam. Kurikulumnya seperti apa, pendekatan pembelajarannya seperti apa, sehingga ayah bunda yakin untuk menyekolahkan putra-putrinya di TK Qurrata Aini Baitus Salam. Yang pertama tentang visi. Sebuah lembaga pasti harus mempunyai visi. Kami mempunyai visi TK Qurrata Aini Baitus Salam untuk menjadi TK Islam unggulan, baik unggul dalam proses, unggul dalam output, unggul dalam konten, yang mampu menghantarkan anak-anak untuk membekali mereka guna menjadi generasi yang solih, cerdas, dan kreatif. Setelah kita memaparkan visi, maka yang paling penting adalah menjelaskan misi. Bagaimana kita menjabarkan visi itu dalam sebuah aplikasi proses? Maka misi yang kita emban adalah kita ingin mengajarkan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Karena sejatinya belajar adalah peristiwa menemukan makna secara menyenangkan. Dan makna itulah yang nanti akan menjadi pengetahuan, skill, dan keterampilan anak-anak. Misi yang kedua dalam lembaga ini, kami akan menanamkan dasar-dasar akidah, akhlak, keislaman, karena anak-anak di usia ini adalah usia emas, di mana mereka harus mempunyai pemahaman yang mendasar, pemahaman yang kuat, pembiasaan ibadah yang harus tertanam di benak mereka, dan itu harus mereka bawa sampai kelak besar mereka. Misi yang ketiga, kita sebagai sebuah lembaga pendidikan anak usia dini tentu harus meletakkan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan sebagai bekal mereka melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Berikutnya, karena kita mengusung sebagai TK Islam, maka tidak boleh diabaikan yang namanya membaca tulis Al-Quran sebagai hantaran buat anak-anak untuk kelak kemudian hari mencintai kitab sucinya, memahami, menghafalkan, dan mempelajarinya. Dan yang terakhir, ayah bunda sekalian, misi dari lembaga kita itu adalah bagaimana proses pembelajaran itu memberikan konsep diri yang baik kepada anak-anak, tentang kepercayaan diri, tentang konsep diri yang baik, yang positif, tentang karakter-karakter. Itulah 5 misi yang ingin kita canangkan untuk meraih visi lembaga sebagai sekolah PAUD, sebagai TK. Insya Allah dengan 5 misi itu, visi kami membentuk anak-anak generasi yang solih, cerdas, dan kreatif. Insya Allah mudah-mudahan tercapai. Untuk mencapai misi itu, ayah bunda, kita perlu menyamakan. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita samakan. Peran kita masing-masing. Apa sih itu belajar? Apa peran anak? Apa peran orang tua? Apa peran guru? Sehingga kita tidak salah dalam memprosesnya. Ayah bunda sekalian, anak itu adalah dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Jadi sejatinya anak itu berada dalam fitrah ketauhidan. Proses pendidikan itu adalah proses untuk merawat fitrah itu sehingga fitrah itu tetap lurus dalam kebaikan. Itulah anak-anak dengan proses belajarnya. Kemudian apa peran orang tua? Orang tua adalah orang yang pertama dan utama yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Ayah terutama, dialah yang suatu hari nanti di yaumil akhir akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya bagaimana dia mendidik keluarganya, terutama anaknya. Oleh karena itu, kita harus menyamakan persepsi ini bahwa tugas utama mendidik, walaupun anak disekolahkan, tugas utama tidak akan pernah berpindah. Dia tetap pada pundak ayah ibunya.
Sehingga peran guru kemudian sebagai fasilitator, sebagai konektor, sebagai motivator yang akan menopang, yang akan membantu, melengkapi, menggenapi apa yang sudah ayah bunda ajarkan di rumah. Kolaborasi kerjasama antara proses pembelajaran dilakukan oleh anak, orang tua, dan guru di sekolah dalam frekuensi yang sama ini insya Allah akan membuat kita akan lebih mudah mencapai visi dan misi lembaga. Ini harus kita samakan. Hal lain yang perlu saya sampaikan sebagai Direktur Perguruan di Yayasan Baitul Salam Bogor Raya Permai, karena kami membawahi juga SDIT, ayah bunda perlu tahu bahwa setiap lulusan dari TK Qurrata Aini Baitul Salam insya Allah menjadi prioritas untuk masuk di SDIT Qurrata Aini Baitul Salam. Akan tetapi kami tetap perlu menseleksi. Hanya yang kita seleksi adalah orang tua. Kalau di TK, ya bunda bekerja sama dengan para guru selama 3 tahun, maka di SD nanti dengan sistem pembelajaran yang jelas berbeda dengan anak TK, jangka waktu yang lebih lama yaitu 6 tahun, ini memerlukan komitmen orang tua yang kuat dari awal. Sehingga bagaimana keterlibatan ayah bunda selama di TK, aktif di parenting class, aktif komunikasi dengan guru, bisa bekerja sama menyamakan pola pendidikan di rumah dan sekolah, insya Allah itu menjadi catatan penting untuk syarat masuk ke SDIT Qurrata Aini Baitul Salam. Terakhir, karena saya dari yayasan, saya perlu menginformasikan tentang berapa sih besarnya biaya pendidikan di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Insya Allah masih jauh lebih murah daripada TK-TK di luar sana. Hanya yang menarik di yayasan kami, selain uang pangkal, kalau uang pangkal itu untuk keperluan anak-anak semuanya, perlengkapan belajar selama 3 tahun itu. Dan yang paling penting adalah kita menyertakan uang wakaf, yaitu sebesar 1,5 juta, uang pangkal sebesar 5,5 juta. Nah, uang wakaf yang 1,5 juta itu kami wanti-wanti ayah bunda harus meniatkannya untuk wakaf. Karena niat itu akan mempengaruhi apa yang ayah bunda dapat. Kalau niat wakaf, ini seluruhnya kita pakai untuk wakaf sarana prasarana. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada ayah bunda sekalian. Berapa besarnya SPP? Hanya 350. Ini adalah tahun keempat kita tidak menaikkan SPP di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Insya Allah, biaya ini kalau kita niatkan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah sebagai ibadah kita kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah mudah-mudahan dengan paparan singkat ini, ayah bunda mendapatkan gambaran dan mendapatkan kepastian kenapa ayah bunda harus menyekolahkan anak di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Dengan cara pandang yang tadi saya paparkan, kemudian dengan prestasi yang sudah diraih oleh TK Qurrata Aini Baitul Salam, dengan penggemblengan yang senantiasa kami lakukan kepada guru-guru, seluruh staf dan lain sebagainya, kami yakin insya Allah kerjasama yang baik antara guru dan orang tua akan membimbing kita, akan membuat anak menjadi anak yang solih, cerdas, kreatif, sesuai visi misi lembaga kita. Selamat bergabung di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk bekerja sama dalam amal soleh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.